Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam pembelajaran komunikasi yang efektif. Dalam tema, komunikasi adalah kesamaan pemahaman. Jujur, sebagian besar masalah komunikasi kita terjadi karena penggunaan kata-kata yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat, dan dalam situasi yang juga tidak tepat. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, kuncinya adalah penggunaan kata-kata yang tepat dengan cara yang tepat serta situasi dan kondisi yang tepat. Setiap level karyawan dan staf, dari mulai tingkat yang paling bawah sekalipun sampai level direktur, membutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif dan baik. Komunikasi efektif adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seluruh pemimpin yang ada. Ingat, berbagai masalah yang muncul di perusahaan itu semua karena komunikasi staf dan pemimpin yang buruk. Sebaliknya, berbagai solusi dan penyelesaian masalah justru dapat dicapai berkat kemampuan komunikasi yang baik dari pemimpin dan staf tersebut. Komunikasi yang baik harus dimulai dengan dasar pemahaman situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya, saya kasih contoh ya. Seorang pemimpin sedang memberi teguran kepada bawahannya atau anggota timnya yang melakukan kesalahan. Sudah pasti situasi ini akan membuat keadaan yang tidak nyaman bagi kedua pihak. Namun umumnya karena atasan mempunyai wewenang dan otoritas, mereka merasa tidak perlu repot-repot untuk memilih kata yang tepat. To the point aja atau hajar bleh aja dalam menyampaikan teguran tersebut. Akibatnya dapat dibayangkan, suasana menjadi tidak nyaman bagi penerima teguran. Apalagi si penerima teguran punya sanggahan atau argumentasi terhadap teguran tersebut. Ya enggak? At the end of the day, komunikasinya bisa menjadi perdebatan, bahkan mungkin percekcokan dan perkelahian. Yang ujung-ujungnya maksud dan tujuan teguran tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Jika disadari bahwa sebenarnya teguran bukanlah mempersalahkan, melainkan menyadarkan orang akan kesalahan dan untuk membangkitkan komitmen untuk perbaikan, maka memiliki keterampilan komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Khususnya pemilihan kata yang tepat dan waktu yang tepat. Betul nggak? Dasar komunikasi yang efektif adalah keinginan untuk mencapai kesamaan pemahaman, sehingga tercapailah kesepakatan yang bisa menghasilkan kerja yang optimal. Menyampaikan pesan apa adanya bukanlah komunikasi, tetapi hanya sekedar menyalurkan pesan seadanya. Pesan yang seadanya tidak memerlukan keterampilan komunikasi, karena tidak ada proses berpikir, pengolahan kata, penyaringan, dan kepedulian pada lawan bicara. Untuk kita ketahui bersama, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis. Serem juga ya, bukan ideologi loh. Komunis artinya sama atau membuat sama, make to common. Yang dari artinya saja, komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan untuk mencapai kesamaan pemahaman dengan orang yang menerima pesan itu. So, dengan demikian, tujuan komunikasi adalah mencapai pengertian dan pemahaman yang sama. Ada dua tahap komunikasi yang efektif, yaitu tahap pertama adalah memperjelas masalah. Melihat arti komunikasi yang sudah kita bahas di atas, maka dengan demikian, berkomunikasi adalah kemampuan untuk memperjelas yang belum jelas, memperjelas yang belum dimengerti, sampai terjadinya kesamaan pemahaman. So, balik ke contoh di atas, soal teguran dari atasan terhadap bawahan atau tim yang melakukan kesalahan. Hal pertama yang perlu dikomunikasikan adalah bukanlah tegurannya, melainkan penjelasan masalah. Dengan demikian, jika kita menyampaikan teguran pada bawahan dan tim yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka yang pertama adalah memperjelas masalahnya, yaitu dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku atau cara yang benar yang seharusnya dilakukan. Setelah itu, barulah menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi.
seperti resiko atau kerugian-kerugian dari masalah-masalah yang timbul atau bahaya yang akan mengancam kita jika kita melanggarnya. Dengan demikian, tujuan komunikasi untuk mencapai kesamaan pemahaman terhadap masalah yang terjadi dapat dicapai. Mudah, bukan? John Dewey, seorang psikolog dari University of Vermont, Amerika Serikat, mengatakan, "A problem well put it a half solved." Yang berarti memperjelas masalah adalah merupakan setengah dari penyelesaian masalah itu sendiri. Yang kedua adalah tahap menunjukkan solusi. Komunikasi yang memperjelas masalah itu baru setengah dari penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah sesuatu yang penting, yaitu penuntasan penyelesaian masalah. Komunikasi yang efektif untuk menegur adalah untuk menyadari akan kesalahan yang dibuat, untuk tujuan koreksi atau perbaikan. Di tahapan ini tujuan komunikasi diarahkan untuk menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik dan melakukan tindakan koreksi yang terbaik. Caranya dengan menggunakan komunikasi yang kooperatif dan konstruktif. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tentu akan menciptakan solusi dan membangun suasana kebersamaan alias engagement. Semuanya dimulai dengan kesamaan pemahaman. Pasti bisa, kan? Demikianlah inspirasi dari pembelajaran komunikasi yang efektif hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Thank you.